Kasus kerumunan Persija juara, Satgas Covid pertimbangkan lagi izin Liga 1. Dikutip dari suara.com, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut pihaknya akan mempertimbangkan kembali penyelenggaraan kompetisi sepak bola Liga 1 buntut dari kerumunan perayaan Persija Jakarta juara Piala Menpora 2021 di sejumlah titik di ibu kota. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony Harmadi mengatakan kejadian ini akan menjadi catatan buruk bagi Kemenpora dan PSSI sebagai penyelenggara yang bisa saja berimbas pada Liga 1. Ini menjadi bahan review masukan pertimbangan kita untuk PSSI dan Kemenpora untuk pelaksanaan Liga selanjutnya. Ini akan kami pertimbangkan, kami tidak berharap ada seperti itu lagi pokoknya, bahaya, kata Sony saat dihubungi suara.com. Dia menyebut bahwa Satgas sangat menyesalkan kerumunan tersebut, sebab protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Piala Menpora 2021 sudah sangat baik. Sangat menyesalkan dan ini bisa menjadi hal yang buruk, padahal kan pelaksanaan Piala Menporanya sudah sangat baik, jangan sampai penontonnya tidak datang ke stadion sih tapi pesta di luar setiap menang ya sama saja dong, tegasnya. Sebelumnya, sekelompok Jakmania melakukan aksi konvoi di sejumlah titik ibu kota merayakan kemenangan Persija atas Persib Bandung di Piala Menpora pada Minggu, tanggal 25 April tahun 2021. Mereka terlihat menggunakan puluhan kendaraan roda 2 melintas pelan, dengan menyanyikan yel-yel kemenangan Persija. Tak hanya itu, mereka juga menyalakan kembang api, suar dan membunyikan klakson. Konvoi pun dilakukan sampai memakan seluruh badan jalan. Banyak juga dari mereka yang turun dari motor sambil bersorak tanpa menggunakan masker dan berkerumun. Polda Metro Jaya amankan 65 supporter Persija dan selinting ganja dalam kerumunan di Bundaran HI dikutip dari skor.id. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang supporter klub Persija Jakarta yang melakukan perayaan kemenangan, Minggu, tanggal 25 April tahun 2021. Pihak kepolisian menyebut bahwa supporter yang ditangkap ini melanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dengan berkerumun di Bundaran HI. Dari hasil tadi malam, terdapat 65 orang yang kami amankan, kata-kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dikutip dari Antara. Setelah kami cek, ada 52 orang dewasa, kemudian anak-anak 12 orang, juga ada seorang perempuan dewasa, ia melanjutkan. Kerumunan massa ini awalnya berkumpul pada Senin sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian mendatangi lokasi untuk membubarkan. Petugas Polda Metro Jaya dan Polres Jakpus melakukan pembubaran kerumunan tersebut karena saat ini masih berlaku pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, mikro. Jangan sampai nanti jadi klaster COVID-19, ujarnya. Yusri menjelaskan, 65 orang The Jakmania itu diamankan untuk dimintai keterangan perihal kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengeluarkan ajakan untuk berkumpul. Namun, dari hasil pemeriksaan terhadap The Jakmania tersebut, kerumunan massa yang terjadi di Bundaran HI ini merupakan spontanitas supporter karena memang tak ada yang menggerakkan. Dari pemeriksaan sampai dengan pagi ini, tidak ditemukan adanya ajakan tersebut, ujar Yusri Yunus. Selain itu, Yusri juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah memulangkan supporter tersebut usai dilakukan pendataan dan dimintai keterangan. Setiap ada kemenangan, mereka akan berkumpul di sana. Itu menurut keterangannya, ujar Yusri. Sehingga, ke-65 orang tersebut sudah kami pulangkan secara bertahap mulai sejak pagi tadi. Setelah diambil keterangannya, ia menambahkan. Dalam penangkapan tersebut, petugas juga mendapati seorang pemuda yang membawa ganja. 1 linting saja tadi, itu ketika ditangkap dia buang. Saya lihat pas dihentikan dia buang itu,
kata Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto. Rivaldi Bauwo pamit, Aji Santoso mengaku tak bisa halangi pilihan pemain. Dikutip dari surya.id, Persebaya Surabaya harus kembali kehilangan calon pemainnya, Rivaldi Bauwo. Penyerang yang didatangkan dari Madura United ini resmi menyatakan pamit dari Persebaya. Bisa dibilang kebersamaan Rivaldi Bauwo dengan Persebaya tak sampai seumur jagung. Pasalnya, pemain asal Gorontalo itu baru saja bersama dengan Persebaya di ajang Piala Menpora 2021. Rivaldi sudah tidak terlihat dalam sesi latihan perdana Persebaya di lapangan Siar Surabaya, Senin, tanggal 26 April tahun 2021. Beberapa jam sebelumnya, lewat akun Instagramnya, Rivaldi Bauwo menyatakan pamit. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, bisa gabung di klub ini. Saya memohon maaf, untuk tahun ini belum bisa gabung bersama tim, karena 1-2 hal, tulis Rivaldi di akun Instagramnya, @RivaldiBauwo. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso membenarkan Rivaldi tidak lagi bergabung dengan Persebaya. Kendati menyesal, Aji Santoso mengaku tidak bisa menghalangi pilihan pemain. Kami hormati keputusannya. Semoga sukses bergabung di klub barunya nanti, jelas Aji Santoso, usai latihan. Terpisah, manajemen Persebaya membenarkan Rivaldi tidak lagi menjadi bagian dari tim untuk menghadapi kompetisi Liga 1. Iya, sudah pamit, enggak bersama Persebaya lagi, kata Sekretaris Persebaya Surabaya, Ram Surahman. Mengenai keputusan ini, dijelaskan Ram pihaknya cukup terkejut. Sebab, Rivaldi sebetulnya sudah disiapkan kontrak permanen setelah di Piala Menpora 2021 berstatus trial. Rencananya itu akan dieksekusi setelah latihan perdana Persebaya hari ini. Hanya saja, beberapa hari sebelum, Rivaldi ternyata mohon izin pergi. Persebaya tidak bisa menghalangi, statusnya di Piala Menpora 2021 kemarin masih trial. Kalau kontribusinya bagi tim bagus, akan ditingkatkan menjadi kontrak permanen. Pemain dan agennya juga oke. Tidak ada masalah. Sampai kemudian jadi seperti ini, jelas Ram. Ram menegaskan, pihaknya tidak akan memperpanjang persoalan, keputusan pemain dihormati. Meski dalam kesepakatan, ada klausul bahwa Persebaya jadi opsi pertama untuk mengikat kontrak sang pemain. Ram Surahman memastikan manajemen tidak kecolongan dengan hal ini. Pemberian kontrak jangka pendek, yakni untuk Piala Menpora 2021 sudah dengan pertimbangan matang. Apalagi, saat itu Rivaldi datang dalam kondisi cedera pangkal paha. Itu pula yang membuat Rivaldi tidak bisa tampil pada laga perdana Persebaya melawan Persik Kediri di Piala Menpora 2021. Dokumennya ada. Rivaldi juga tanda tangan di atas meterai. Tapi sudahlah, enggak usah diperpanjang. Kalau hatinya sudah tidak di sini, mau apa? Pungkasnya. Mengejutkan, Rivaldi Bauwo pamit tinggalkan Persebaya. Kabar mengejutkan datang dari lini depan Persebaya Senin tanggal 26 April tahun 2021. Striker Persebaya Rivaldi Bauwo melalui akun Instagramnya pamit tinggalkan Persebaya. Padahal sebelumnya Aji Santoso pelatih Persebaya menyebut kemungkinan Rivaldi Bauwo bakal bersama Persebaya musim ini, setelah penampilannya bersama Persebaya saat Piala Menpora 2021. Tampak dalam Instagramnya Rivaldi Bauwo meminta maaf belum bisa bergabung dengan Persebaya di tahun ini, karena suatu hal yang tak dia sebutkan alasan sebenarnya. Berikut pernyataan Rivaldi Bauwo yang kami kutip dari Instagram pribadinya. Assalamualaikum. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, bisa gabung di klub ini, ofisial Persebaya.
Saya memohon maaf, untuk tahun ini saya belum bisa gabung bersama tim, karena 1-2 hal. Terima kasih buat waktu yang singkat ini. Terima kasih sudah menerima saya, Coach Aji Santoso, Manajer Chandra Wahyud, dan Presiden Tim Asrul Ananda. Sukses buat teman-teman semuanya, ofisial Persebaya. Tentu kabar ini sangat mengejutkan bonek supporter Persebaya. Kebersamaan Rivaldi terhitung sangat singkat dengan Persebaya. Bergabung dengan Persebaya saat mengalami cedera, membuatnya harus bekerja keras menunjukkan kemampuan terbaiknya. Beruntung saat pertandingan Piala Menpora Rivaldi bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya meskipun tak bisa mencetak gol untuk Persebaya. Ditinggal Rivaldi Bawuo, Persebaya harus segera mencari penggantinya, karena hanya menyisakan satu pemain yang berposisi striker yaitu Samsul Arif. Hingga saat ini masih belum ada kabar kenapa dan kemana Rivaldi akan berlabuh. Semoga Rivaldi Bawuo sukses di klub barunya. Salam satu nyali. Usulan Persebaya soal format Liga 1 2021. Dikutip dari Bolaskor.com, PSSI telah merencanakan bergulirnya Liga 1 2021 mulai tanggal 3 Juli mendatang. Hanya saja, PSSI belum memutuskan format kompetisi seperti apa. Persebaya Surabaya lantas mengusulkan agar format kompetisi Liga 1 digelar terpusat. Rencana kompetisi tersebut telah dibahas Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan pada pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Republik Indonesia, Zainuddin Amali. Bahkan, Menpora telah memerintahkan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, untuk bisa merumuskan format kompetisi musim 2021. Persebaya mengikuti jejak PSIS Semarang melalui asisten pelatih Imran Nahumaruri yang lebih dulu mengusulkan agar format Liga 1 nanti terpusat di daerah Jawa saja lantaran masih rawan penyebaran pandemi COVID-19. Kalau memang sudah ada rencana kick-off itu bagus. Kami mengusulkan agar kompetisi digelar tersentralisasi sambil menunggu izin dan surat resmi. Ini yang ideal lantaran situasi sekarang masih pandemi, ungkap manajer Persebaya Chandra Wahyudi. Saran dari tim asal Kota Pahlawan ini sejatinya bakal diterapkan PT LIB pada Liga 1 2020. Sayang, format itu batal dilaksanakan karena tidak keluarnya izin keramaian dari kepolisian. Mungkin bisa dimodifikasi lebih dipertajam dengan berkaca pada kesuksesan pelaksanaan Piala Menpora, terutama dalam penerapan protokol kesehatan, beber Chandra. Pria asli Bojonegoro itu menilai Pulau Jawa paling memungkinkan untuk format sentralisasi kompetisi musim 2021. Menurutnya, stadion hingga infrastruktur penunjang cukup memadai. Ditambah sarana transportasi dengan adanya dukungan tol Trans Jawa yang dapat mempermudah mobilitas antar kota lebih terjangkau. Semua pihak bisa meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 sembari kompetisi tetap berjalan. Jadi, saya kira Pulau Jawa merupakan pilihan yang masuk akal, ungkap Chandra. Bajul Ijo memang tidak dapat memaksakan usulan tersebut. Apalagi, PSSI dan PT LIB harus lebih dahulu mengadakan manajer meeting dengan klub. Namun, Chandra berharap masukan itu dapat dipertimbangkan sekaligus bisa diputuskan sebelum Kongres PSSI pada tanggal 29 Mei mendatang. Sehingga akan dapat memudahkan kami dalam menyusun program, tandasnya.